ya. Perayaan Idul Adha ini masih dalam hari tasyrik begitu, di mana di situ juga disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban itu, seperti itu, menyembelih hewan kurban. Nah ini kan tentu membutuhkan banyak sumber daya manusia untuk kemudian mengelola itu, begitu, mengelola daging-daging kurban itu. Nah kemudian bagaimana ketika di tengah-tengah panitia atau SDM yang kemudian berkecimpung untuk mengelola itu, ada yang kemudian tadi berusaha untuk ya secara sembunyi-sembunyi begitu ya, sembunyi-sembunyi kemudian mengambil daging begitu, atau mengambil tulang atau apa begitu. Itu seperti apa hukumnya begitu? Ya, itu kaitannya dengan panitia ya, panitia. Jadi begini, harta, maksud kami adalah daging hasil kurban, ya, itu ketika dikelola oleh panitia, misalkan panitia kurban begitu ya, si orang yang berkurban ini menitipkan kurbannya, atau bagaimana dari proses awal sampai pembagiannya dipasrahkan kepada panitia kurban. Karena begini, karena asalnya dulu kurban itu tidak ada panitia, ya, kurban itu oleh masing-masing keluarga menggelar penyembelihan sampai akhir. Kalau tidak mampu sendiri ya berarti mempekerjakan orang, begitu ya. Tapi kalau di masa-masa kita ini, mungkin di negeri kita barangkali, entah kalau di negeri yang lain ada atau tidak, kemudian dibentuk panitia kurban, nah, begitu ya. Itu kemudian siapapun yang ingin berkorban dikumpulkan dan didistribusikan secara terorganisir begitu. Nah, jadi ini yang perlu diperhatikan juga kaitannya dengan daging kurban, ya. Apakah boleh langsung dimakan oleh panitia kurban? Ada yang berpendapat, ya, tidak boleh, ya, panitia kurban itu mengambil langsung daging dari hewan kurban yang disembelih, karena itu statusnya adalah daging yang belum dibagikan, ya. Jadi belum jelas statusnya milik siapa. Nah ini juga dicantumkan oleh Ustadz Abdul Somad dalam buku tanya jawab seputar kurban beliau. Nah, jadi hewan kurban yang sudah disembelih itu tidak boleh disentuh, dalam artian tidak boleh diambil dulu, ya, sebelum kemudian dibagi-bagikan oleh panitia tersebut. Jadi dibagikan ke siapa begitu. Karena kalau belum dibagikan statusnya belum jelas milik siapa, ya. Nah, kalau sudah dibagikan berarti sudah jelas itu adalah milik orang yang menerima bagian tersebut, ya. Meskipun statusnya sebagai panitia, ya, jadi menunggu pembagian dulu, karena dipasrahkannya kepada panitia bukan pada perorangan. Kalau tadi yang mengambil perorangan maka itu tidak dibenarkan, ya, kecuali jika panitia tersebut yang kemudian pembagiannya kepada orang-orang di antara panitia tadi, maka boleh-boleh saja, karena panitia ini sukarela juga, tidak digaji kan begitu biasanya. Dan mereka juga berhak mendapatkan hewan kurban itu, ya. Maka setelah dibagikan itu yang boleh. Kalau sebelum dibagikan itu yang masih syubhat, tidak boleh. Ya wallahu a'lam. Gini tuh.